semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang rasio, proporsi, dan persen konsentrasi dalam memenuhi persyaratan penambahan nilai matematika dasar farmasi. Perkenalkan, nama saya Catherine Amazihene dengan NIM 213307030093, mahasiswi semester 1 jurusan farmasi klinis. Pada materi kali ini kita akan membahas 4 subjudul. Yang pertama, hubungan matematika dengan farmasi. Kedua, rasio dan proporsi. Ketiga, satuan. Dan keempat, persen konsentrasi. Hubungan matematika dengan farmasi. Farmasi merupakan salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Aplikasi matematika dalam praktikum farmasi ada 3. Yang pertama, menentukan takaran obat. Yang kedua, menghitung dosis maksimal. Dan yang ketiga, membuat larutan obat. Selanjutnya adalah rasio dan proporsi. Rasio adalah besar relatif dua kuantitas yang sama. Sebagaimana contoh, rasio 1:1000 dinyatakan dengan 1:1000. Rasio 2 gram banding 500 gram dinyatakan sebagai 2 gram banding 500 gram. Sedangkan proporsi, pernyataan kesamaan dua rasio A banding B sama dengan C banding D. Contoh, 1:5 sama dengan 5:25. A per B sama dengan C per D. Contoh, 1/5 sama dengan 5/25. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, dosis yang tersedia 100 mg per mililiter, dosis yang diminta dokter 50 mg. Berapa mililiter yang harus diberikan kepada pasien? Cara pengerjaannya adalah sebagai berikut. 100 mg per 1 mililiter sama dengan 50 mg per X mililiter. 100 mg kali X mililiter sama dengan 1 mililiter dikali 50 mg. X sama dengan 1 ml dikali 50 mg per 1000 ml, sehingga X yang didapat adalah 0,5 ml. Selanjutnya adalah satuan. Sebagaimana dapat kita lihat pada layar, ada banyak jenis satuan yang digunakan dalam pembuatan obat. Di antaranya adalah mol, milimol, kilogram, gram, miligram, mikrogram, mililiter, dan liter. Contoh, 1. Volume total dari 0,04 ml, 20 ml, dan 200 mikroliter adalah titik-titik mililiter. 0,04 liter sama dengan 40 ml, 200 mikroliter sama dengan 0,2 ml. Maka, 40 ml ditambah 20 ml ditambah 0,2 ml sama dengan 60,2 ml. Nomor 2. Pasien diberi resep 15 ml campuran untuk digunakan 2 kali sehari selama 14 hari. Banyak campuran yang harus diberikan adalah 15 ml sama dengan 15.000 mg. Banyak campuran yang digunakan adalah 15.000 dikali 2 dikali 14 hari sama dengan 420.000 mg. 3. Berapa milimol kalium klorida? Asumsikan RMM sama dengan 75 yang terdapat dalam 150 gram obat. Miligram sama dengan mmol dikali RMM sama dengan 150.000 sama dengan mmol dikali 75, maka mmol sama dengan 2000 milimol. Materi selanjutnya adalah persen konsentrasi. Pada materi kali ini kita akan membahas beberapa cara yang berbeda untuk menyatakan konsentrasi. Yang pertama, kuantitas per volume. Pernyataan kuantitas per volume digunakan untuk menunjukkan konsentrasi obat dalam larutan dan untuk hasil uji laboratorium klinis. Contoh, berapa berat natrium bikarbonat dalam gram dibutuhkan untuk membuat 200 ml larutan dalam 6 gram per liter? Cara mengerjakannya adalah 6 gram per liter berarti 6 gram natrium bikarbonat harus dilarutkan dalam 1 liter atau 1000 ml larutan. Jadi, 6 per 1000 dikali 200 gram natrium bikarbonat harus dilarutkan dalam 200 ml larutan menghasilkan 1,2 gram. 2. Persentase konsentrasi. Persentase dapat digunakan untuk menyatakan konsentrasi obat baik dalam bentuk sediaan cair maupun padat. Contoh,
Obat gosok mengandung 5% F per F metilsalisilat. Jumlah metilsalisilat yang dibutuhkan untuk membuat 600 ml larutan obat gosok adalah. Cara pengerjaannya sebagai berikut. 5% sama dengan 5/100 dikali 600 sama dengan 0,05 dikali 600 sama dengan 30 ml. Yang ketiga, rasio konsentrasi. Rasio konsentrasi terutama digunakan untuk menyatakan konsentrasi larutan yang sangat encer. Contohnya, berapa miligram adrenalin terkandung dalam 10 ml larutan obat 1:10.000? Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. 1/1000 dikali 10 gram sama dengan 0,001 gram. Demikian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.